Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Wabarakatuh. Oke, hari ini kita melaksanakan video conference atau sesi sinkron untuk persiapan UTS ya. Nah, ini ada salah satu algoritma AI, yaitu algoritma genetika. Nah, ini langsung saja ya. Mengenai konsep dan definisi algoritma GA. Nah, algoritma genetika atau genetik algorithm. Nah, ini dipopulerkan oleh John Holland pada tahun 1970. Nah, GA ini bagian dari evolutionary computation atau EC. Nah, ini terinspirasi oleh proses evolusi dan seleksi alam makhluk hidup dari Charles Darwin. Jadi, algoritma ini mengadopsi sistematikanya dari evolusi, evolusi komputasi. Nah, apa yang diadopsi itu proses evolusinya dan seleksi alam makhluk hidup. Nah, dalam proses evolusi, individu secara terus-menerus mengalami perubahan gen untuk menyesuaikan dengan lingkungan hidupnya. Nah, berarti kan secara teori Charles Darwin kan evolusi itu kan tergantung kehidupan, lalu tergantung apa nih namanya? Penyesuaian dengan lingkungannya di waktu ke waktu. Jika individu tersebut mengalami perubahan dan mampu bertahan, berarti kan dia bisa nih individu yang kuat dan yang mampu bertahan. Berarti dia tidak punah gitu ya. Oke, lalu dari konsep algoritma genetika ini umumnya digunakan untuk mengatasi masalah optimasi dan pencarian. Jadi kalau rekan semua mengambil tugas akhirnya tentang optimasi, lalu tentang searching, nah ini boleh menggunakan algoritma genetika, ya optimasi dan pencarian. Ini ya. Nah, sekarang ada konsep dan definisi. Nah, kita lihat di sini. Nah, kalau kita lihat nih, dari teori Charles Darwin ini apa nih? Ada jerapah kan ya, ada jerapah yang ukurannya sangat kecil, gitu ya, ukurannya sangat kecil. Nah, dia tuh kesini langsung apa nih? Langsung punah. Kenapa tuh? Nggak bisa makan, Bu. Nggak bisa makan karena kan tidak menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Nah, kalau sedangkan jerapah yang tinggi, dia otomatis akan hidup. Maka kan untuk memakan pohon yang lebih tinggi, dia bisa hidup, ya, bisa makan. Oke, ini secara konsep. Nah, sekarang ke penerapan genetik algoritmnya. Nah, jadi ini kita bicara optimasi penjadwalan produksi. Nah, ini kita bisa gunakan algoritma GA. Lalu optimasi penjadwalan kuliah juga bisa nih. Lalu optimasi penjadwalan mengajar. Nah, selanjutnya
penerapan GA juga bisa membuat kompresi citra dari ukurannya 8,9 mega, lalu dikonversi nih. Dikonversi ini kan dia menjadi kecil kan ukurannya. Nah, apakah bisa nih dengan ukuran yang kecil, kontrasnya lebih jelas, jadi tidak pecah. Nah, ini bisa untuk penerapan GA. Nah, selanjutnya untuk optimasi penjadwalan rute pesawat. Nah, kalau kita tidak menggunakan algoritma, rute pesawat ini kan kita nggak tahu nih, area mana yang sedang dilalui pesawat tersebut. Nah, makanya kita harus melakukan optimasi penjadwalan yang sesuai rute yang kosong di jadwal itu. Nah, sekarang ke terminologi. Nah, ini oke, dilihat yang warna ungu nih. Warna ungu berarti kan ini kan bicara gen ya, kromosom. Nah, kromosom itu kan ada 1, 0 kan ya? Ya kan? Nah, yang warna ungu ini, dia berarti 1 kan? Nilai dari genotip. Nah, ini 1 nilai dari genotip. Nah, ini ya. Lalu untuk yang warna merah, dia kan masih menuju ke angka 1, ya kan? Nah, ini secara keseluruhan di angka 1 ini termasuk dinamakan gen, elemen yang terdapat dalam kromosom. Nah, berarti ini kan kromosom nih, 1 kromosom itu kan yang warna hijau nih. Ini kan kromosom nih, 1, 0, 1, 1, 1, ini kromosom. Nah, di dalam kromosom itu ada genotip. Nah, di dalam genotip itu ada fenotip. Gitu ya. Berarti kumpulan dari beberapa kromosom itu apa namanya? Populasi. Ini kan yang paling luar, paling besar, berarti populasi. Kumpulan kemungkinan solusi. Nah, berarti kan ini kan istilah biologi ya. Nah, istilah biologi ini di apa sih namanya? Dikonversi atau dikutip ke dalam algoritma GA istilahnya. Ini kan konsep biologi kan. Nah, konsep biologi ini diterapkan ke dalam komputasi GA. Gitu ya intinya. Nah, sekarang ada istilah lagi di algoritma GA-nya, ada fungsi fitness. Nah, fungsi ini untuk menentukan bobot setiap kromosom. Ada fungsi fitness. Nah, berarti kromosom yang ini 10111 ini dihitung bobotnya, dihitung fitnessnya. Itu. Selanjutnya ada nilai fitness. Nah, nilai fitness ini nilai yang diperoleh dari hasil fungsi fitness, berarti dari sini sebelumnya. Nah, selanjutnya ada decoding dan encoding. Ini proses mengubah suatu bentuk ke bentuk yang lainnya. Nah, dalam beberapa kasus, fenotip dapat diubah ke bentuk lain. Contohnya ada bilangan biner, real, permutasi, dan integer. Berarti kan mengubah satu bentuk nih, dari bentuk yang biner bisa ke integer atau permutasi. Nah, ini kan perubahan nih decoding dan encoding. Selanjutnya ada generasi. Nah, berarti jumlah iterasi dalam proses algoritma. Jumlah banyaknya perulangan. Ya, generasi. Oke, sekarang ke tahapannya. Tahapan algoritma GA. Oke, yang pertama yang mana dulu nih?
Inisialisasi populasi, Bu. Yang pertama, inisialisasi dulu populasinya berapa. Kita inisialisasi. Lalu, ini kan yang pertama ya. Pertama, lalu yang kedua, perhitungan fitness dari fungsi dan nilainya dihitung. Nah, setelah dihitung fitnessnya, lalu kita lakukan seleksi. Dipilih mana gen-gen yang sesuai. Gitu ya. Selanjutnya, crossover. Crossover itu proses pemindahan secara silang. Itu crossover. Selanjutnya mutasi. Mutasi apa nih? Pindah ya. Memindahkan, lalu nanti muncul populasi baru. Nah, nanti dihitung lagi nilai fitnessnya, nanti ketemu hasil akhirnya. Nah, ini untuk tahapan alur algoritma GA. Jadi nanti kalau skripsinya menggunakan algoritma GA, ini aja nih dikopas ke dalam bab 3. Nah, selanjutnya kita jelaskan satu persatu ya, ini inisialisasi populasi dulu, tahapan pertama. Nah, berarti apa sih yang diinisialisasi? Ini teknik pengkodean seperti biner, integer, float, dan permutasi. Nah, selanjutnya penentuan representasi disesuaikan dengan kasus yang diselesaikan. Nah, ini disesuaikan nih datanya data apa? Data biner, integer, float, atau permutasi. Ya, ini tergantung datanya. Nah, selanjutnya perhitungan fitness. Nah, nilai fitness dihitung dari fungsi fitness kan? Nah, fungsinya bermacam-macam tergantung masalah yang akan diselesaikan. Nah, jika ingin mencari nilai maksimum dari fungsi, berarti kan ada fungsi X, Y ya. Sama dengan dari fungsi ini, mana sih yang paling besar kan gitu? Mencari nilai maksimum. Ya udah, secara matematika kita substitusi nilai X-nya berapa, nilai Y-nya ke berapa ke fungsinya ke sini. Itu kan. Nah, selanjutnya ke seleksi. Nah, seleksi ini pemilihan individu berdasarkan nilai fitness. Semakin tinggi nilai fitness suatu individu, semakin besar kemungkinannya dipilih. Nah, ini proses seleksi juga bisa menggunakan teknik mesin roulette. Jadi dipilih aja diputar, jadi ada seperti ini ya. Nah, misalnya ada populasinya sebanyak 5 nih. Sudah diketahui bobot fitnessnya masing-masing. Itu ya. Nah, lalu dari tabel ini dibuat ke dalam diagram. Nah, warna merah ini apa nih? Individu 2. Individu 2 ini berapa? Berapa persen bobotnya? 25%. Yang paling besar yang mana? Yang warna hijau ya. Individu 3 berapa? 40. Nah, 40 ini besar ya. Nih. Ini 40. Nah, selanjutnya ini generate nomor acak. Maksudnya apa? Ini diacak aja, dipilih, di random gitu, di generate yang didapat itu 15%. 15% ini individu keberapa? Berapa? 4. Individu 4. Individu 4 ya. Ini berarti
individu 4 ya, individu 4 yang dipilih. Nah, ini untuk generate nomor acak untuk proses seleksinya. Nah, ada contoh teknik seleksinya menggunakan mesin roulette nih. Ini kan papan nih kan, papan mesin. Nah, ini diputer ya kan, diputer. Nanti kan akan berhenti sendiri. Yang menuju, yang stopnya di sini, yang warna kuning, berarti ini yang dipilih kan gitu. Nah, berarti putaran pertama itu yang warna merah dulu kan yang dipilih. Yang merah individu berapa? Individu 2 ya. Individu 2. Tuh, ini individu 2. Lalu putaran yang kedua berhenti di warna biru, warna ungu. Nah, ini berapa? Individu keempat. Individu 4. Nah, putaran ketiga berhenti di warna hijau. Ini di individu ketiga. Nah, putaran ketiga berhenti di warna merah. Ini 3. Kok 3 ya? 2. Ini harusnya 2 ya. Aduh, ini 2. Nah, ini berarti 3. Ya, intinya seperti itu. Seleksi ini dipilih berdasarkan putaran mesin ini berhenti di warna kuning. Ya udah itu yang dipilih. Nah, selanjutnya setelah tahapan seleksi, selanjutnya tahapan crossover. Ini untuk proses pembuatan kromosom baru. Nah, di sini terdapat nilai probabilitas crossover atau kita ganti menjadi P lalu C kecil. Ini ya, P itu probabilitas, C itu crossover. Nah, ini untuk menentukan apakah crossover terjadi atau tidak. Nah, nilai crossover ini yang sering digunakan adalah 0,8. Jadi sudah ada nilai yang sering digunakan 0,8 untuk probabilitas crossover. Nah, ini ada jenis-jenis crossover-nya, ada one point, ada multi, dan uniform. Nah, ini kita lihat untuk one point. Nah, one point ini kita lihat ngapain nih? Mengganti gen dari satu kromosom untuk membuat kromosom baru dengan satu titik persimpangan. Oke, saya ulang. Nah, ini animasinya seperti ini. Nah, kromosom itu kan kalau biologi gimana sih gambar kromosom? Dia kan ada 2 gini kan? Gimana sih? Ada 2 gini ya. Nah, jadi ada sisi depan saling berdampingan gini. Nah, ini juga sama di algoritma GA. Nah, ini ya. Kita bagi 2, ya kan? Bagi 2, lalu sisi kanannya diganti semua. Nah, itu proses one point crossover. Menjadi gen baru. Ini gen baru nih. Ya kan? Ini kan 00111 ini gen baru. Ini juga gen baru. Nah, untuk one point, paham nggak maksudnya? Jelas ya? Paham, paham. Jelas, Bu. Jadi, dibagi 2, lalu diganti posisinya antara atas dan bawah. Gitu ya, tanpa menukar posisi kiri kanannya, atas bawah aja. Ini untuk one point crossover. Selanjutnya multi point. Nah, multi berarti apa? Masih mengganti tapi ada 2 potongan yang diganti. Nah, one point.
multi berarti kan ada satu titik dan 2 titik potong. Ya udah. Kalau satu itu kan kalau satu titik itu kan dia di tengah kan, ini nih. Satu, ini kan. Nah, tambah satu titik lagi di mana? Di sebelahnya kan. Nah, ini juga sama. Tuh. Berarti masih di sisi kanannya. Satu, dua. Ya. Satunya ke bawah, nolnya ke atas. Nah, ini menjadi gen baru juga. Nah, multipoint jelas ya? Jelas sih, Bu. Oke, selanjutnya uniform. Nah, uniform gimana nih? Mengganti gen dari satu kromosom ke kromosom lain melalui setiap indeks berdasarkan probabilitas. Indeksnya. Coba kita ulang. Oke, berarti di sini dilihat yang sisi sebelah kanan ya. Sebelah kanan lalu ditukar ke sisi sebelah kiri. Ini untuk uniform crossover. Ya, jadi pertamanya fokus di tengah sisi, lalu ditukar ke sebelah sisi kirinya. Nah, ini menjadi gen baru. Nah, selanjutnya mutasi. Nah, mutasi itu proses penggantian gen dengan nilai inversinya. Gen 0 menjadi 1, gen 1 menjadi 0. Nah, hampir sama seperti crossover. Terdapat probabilitas mutasinya atau PM untuk menentukan apakah mutasi terjadi atau tidak. Nah, ini yang untuk probabilitas mutasi ini 0,1 ya. Ada jenis-jenisnya sama. Ada one point, multi point, dan swap mutation. Nah, kita lihat untuk mutasi yang 1 poin, berarti kan dia kromosomnya 1 ya. 1 kromosom kan. Nih, paham nggak maksudnya nih? Nilai inversi itu apa sih? Nilai kebalikannya. Ya udah, satu gen yang sisi 1 poin ya, 1 poin kan ini 1 poin. Ambil yang kanan lalu diganti. Negasi lah ya. Nah, awalnya apa dia? Angka pertama 111. Inversi 1 berapa? 0. 0. Gitu. Ini untuk one point mutasi. Nah, sekarang multi point mutasi. Ganti beberapa gen. Ya udah 2 poin. 1, 2. Ya udah. Yang awalnya berapa tadi? 1 ya. Negasinya 1 berapa? 0. Ya udah. 0. Selesai. Oke, selanjutnya swap mutation. Mengganti antara satu gen dengan yang lainnya dalam satu kromosom. Nah, ini satu kromosom ini kan. Satu kromosom ini kan 111 ini kan segini nih. Nah, ya udah diganti gen itu 1. Gen itu kan di dalam kromosom. Ya udah ganti tuker nih. Yang kedua sama yang terakhir. Tuker aja nih. Oke, awalnya 0 sama ini 1.
1 menjadi 0. Ini untuk swap mutation. Nah, selanjutnya ada survivor selection. Nah, survivor ini kan kalau survivor tuh apa sih? Survivor apa? Pejuang. Pejuang bukan? Bukan, Bu. Apa? Bilangan kayaknya, Bu. Hah? Bu. Supervis. Survivor selection. Apa sih? Ya betul, Bu. Pejuang, Bu. Survive. Survive itu apa sih? Kamu harus Bertahan. survive Bertahan, Bu. ya. Bertahan. Bertahan. Berarti kita pilih mana yang bertahan kan gitu. Nah, dengan hasil survivor selection ini nanti akan menghasilkan populasi baru untuk iterasi atau generasi berikutnya gitu. Mana yang bertahan tuh yang mana? Nah, lalu beberapa kromosom yang tidak penting akan dibuang. Tuh. Berarti kan tidak digunakan ya. Berarti di generasi berikutnya tidak perlu, ya udah buang aja kan gitu. Selanjutnya digantikan dengan kromosom yang baru. Nah, kromosom yang baru tadi ya udah dari proses crossover dan mutasi sebelumnya. Nah, selanjutnya dari prinsip elitisme selalu menyimpan satu kromosom terbaik selama proses, sehingga akan selalu ada kromosom dengan fitness tertinggi. Oke. Nah, jika muncul kombinasi kromosom terbaru lebih baik, maka satu kromosom yang disimpan sebelumnya ditukar dengan kromosom baru. Nah, berarti kan kita nih sudah menyimpan nih kromosom terbaik nih, ya kan? Kromosom terbaik kita simpan. Gimana ya? Ininya tuh. Kromosom terbaik, best. Terbaik gimana ya ngomongnya ya? Best aja lah, terbaik kromosom. Kromosom terbaik disimpan ya kan? Nah selanjutnya ada kombinasi muncul kromosom baru. Nah, misalnya saya ganti BR lah ya. BR kromosomnya baru. Nah, maka satu kromosom yang disimpan sebelumnya ditukar dengan kromosom baru. Berarti B itu ditukar dengan BR. Gitu ya, secara konsep. Nah, sekarang kita ke contoh nih. Kita contoh penerapan algoritma GA. Contoh kasus sederhana ya. Pencarian nama secara acak. Ya, untuk proses searching kan. Nah, di soal. Oke, tolong fokus. Sebuah kata ditentukan sebagai target. Misalnya Basuki, B-A-S-U-K-I. Ya. Bila setiap huruf diberi nilai dengan nilai urut alfabet, maka targetnya bisa dinyatakan sebagai besaran numerik. Ya udah, kita buat variabel target, ya. Target sama dengan, itu kan. Nah, kurung siku, B itu secara alfabet urutan keberapa? 2. 5. B, urutan 2, Bu. 2. 2. A itu urutan keberapa? 1. S urutan berapa? Hitung deh. 18. U berapa? 21. Nah, 21, K 11, I 9. Ya udah, tinggal buat aja 21, 18, 21, 11, dan 9. Ini kan tetap masih Basuki kan? Nah, udah nih. Nah, selanjutnya, satu individu memiliki n gen integer. Nah, integer ya. Integer berarti kan bilangan bulat.
yang setiap gennya menyatakan nomor urut alfabet. Oke, sampai sini paham ya? Paham. Oke, nah selanjutnya proses tahapan pertama di algoritma GA itu kan inisialisasi populasi. Ya udah, kita bangkitkan aja kata dengan jumlah huruf yang sama dengan target secara acak. Oke, Basuki tadi ada berapa jumlah hurufnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya kan? Ada 6. Ya udah kita buat aja nih random. Ada kata AGHSKE. Gitu ya. Nah, ini dihitung aja berapa sesuai abjadnya. A itu 1, G itu 7, H itu 8, S itu 19, sampai ke E itu 5. Oke, sampai sini jelas ya? Nah, selanjutnya, cari nilai fitness dari kata yang random tadi terhadap target Basuki. Cari nilai fitnessnya. Hitungnya gimana? Ini rumusnya. Nah, oke. E sama dengan 1 min 2. Dari mana 1 min 2? Ayo. 1 min 2 dapat dari mana? Tadi yang B dikurangi contoh yang atas. Target yang mana tadi? 1 min 2. 1 itu kan dia A ya. Ya, Ya, 1 itu A ya. 2 itu apa tadi? Nah, berarti yang acak dikurangi target. Gitu aja ya. Nih, acak dikurangi target. Ya udah sesuai urutannya. Paham ya? 1 kurang 2, berarti kita fokus yang pertama dulu. 1 kurang 2. Nah, 2 kan, ini udah. Ditambah sisi keduanya, 7 kurang berapa? 1. Ya kan? Ditambah 8 kurang 9, 18. Ya lah, 18 ya. Selanjutnya 19 kurang 2, 1. Nah, sampai seterusnya. Ya, sampai 5 kurang 9, bener gak? Ujungnya 9, bener ya? Nah, semua sudah kita jabarkan, lalu dikurangin, lalu ditambah. 1 kurang 2 berapa? 1 kurang 2 berapa sih? 1. Min 1. 1 kurang 2, Min. Min 1, Bu. min 1. Karena ada angka mutlak berarti dipositifkan. Ini kan yang garis lurus ini mutlak ya, berarti jadi positif. 7 kurang 1, 6. 8 kurang 18 itu 11, bener gak? 10. 10 ya? Yang S benar 19, Bu. S-nya 19, bener. Iya, urutan ke-19, Bu. Itu Berarti yang yang ini yang salah. Ininya ya, ya udah ini ganti 19 ya. Oke. 19. Lalu 19 kurang 21 berapa? Min berapa? Min 2, Bu. 2 Min harusnya. 2. Karena mutlak berarti positif, 2. 17 kurang 1 berapa? 6. 17 kurang 11, 6. 5 kurang 9 berapa? Min 4. Min 4. Min Karena 4. mutlak menjadi positif. Nah, ini dijumlahkan mendapatkan nilai E-nya 30. Nah, sekarang kita hitung fitness. 26 kali 6. 26 dapat dari mana sih? Nih, M.
M ini apa? Jumlah semua kemungkinan huruf. Dari A sampai Z sebanyak 26. Sampai sini paham? Paham, Ibu, paham. M ya. Ini kan M. Lalu N-nya itu jumlah huruf pada target. Nah, target tadi kan Basuki berapa? BASUKI berapa? 6, Bu. Ada 6. Ya udah, dikurang 30. Nah, 30 ini berarti ini ya. 30 nilai E ini. Nah, berarti ini nih rumusnya nih. Menghitung angka mana nih? Menghitung angka 30 itu ini ya, rumus. Ini rumus yang mutlak tadi menjadi E. Paham ya? Nah, ya udah, langsung dikalikan baru dikurangi. Bukan 6 kurang 30 dulu, tapi di dalam kurung dulu dikalikan. Setelah dapat 156 dikurangkan dengan 30. Hasilnya 126. Ini baru inisialisasi. Nih, ayo. Baru inisialisasi loh. Nah, selanjutnya. Ini masih kata yang acak itu kita banyak ya. Nggak harus satu nih. Kan populasinya banyak kan. Berarti kan kita ada banyak kata yang dibangkitkan secara acak beserta nilainya. Nah, bisa NTIA keci. Nah, ini langsung fitosnya sekian. Ya, dengan masing-masing B itu 2, E itu 5, R itu 18. Nah, ini sudah ada nih ya. Ini kalau menggunakan apa tuh? Bahasa Java bisa, Python bisa, ini bisa algoritmanya. Nanti ketahuan nih berapanya. Nah, kalau ini perhitungan manualnya seperti ini secara konsep. Tapi nanti saat pengkodingan ini juga sama. Udah otomatis. Nah, selanjutnya tahapan kedua itu seleksi, crossover, dan mutasi. Nah, di contoh ini, seleksi ini dilakukan menggunakan mesin roulette wheel. Ya, berarti putar. Crossover dilakukan dengan menukar gen-gen terpilih antar dua induk. Ya udah, dua induk yang tadi nih. Nah, ini di random aja dipilih ya. NBHE, benar nggak? Oh, oke. Ini HE. HEEV. Coba kita lihat. HEEV. Oke. Berarti di sini ya. Contoh crossover-nya ada di sini. Nah, ya udah ditukar masing-masing nilainya. Berarti kromosom yang baru yang mana? Yang bawah, Bu. Ini yang baru. Ini yang baru, ini yang lama. Ini yang dipilih. Selanjutnya, lakukan mutasi juga nih. Nah, mutasi ini dilakukan dengan mengacak nilai 1 sampai 16 dari gen yang akan dimutasi. Ya udah, mutasinya oke. Ini kan 1 sampai 26 ya. Berarti ini random ya. Nah, mutasi itu kan 1 poin ya, dia pakai 1 point nih. Berarti di sini di titik sini. Nah, berarti yang tukar itu N dengan S. Berarti ini yang baru. Nah, hasilnya seperti ini. Setelah dilakukan beberapa generasi dan iterasi, menjadi generasi terbaik berdasarkan nilai fitness yang terbesar. Oke,
Diperoleh hasil GA sebagai berikut. Jadi semakin besar nilai fitness, maka mencari kata Basuki ini sudah tepat. Nih, paling besar ini udah ketemu Basuki. Berarti dari awal dulu nih, random EC, SSN, lalu sampai BB, SA, UKI. Ini proses random nih. Proses searching. Nah, ini algoritma GA ini ya. Oke, selesai. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan? Oke, jadi kesimpulannya apa nih algoritma GA ini? Silakan ada yang mau memberikan kesimpulan? Untuk sementara tidak ada pertanyaan. Oke, udah jelas ya? Jadi algoritma GA ini bisa contoh kasus searching. Searching kata ya. Lalu optimasi ini silakan diterapkan. Oke, sekian untuk materi AI tentang algoritma GA ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak wabarakatuh. Bu. Terima kasih, Bu.